Mustahil Tuhan menciptakan Tuhan. Yang benar adalah Tuhan menciptakan makhluk, tapi sebagian manusia picik, licik, fasik, zalim menganggap bahwa ciptaan itu adalah Tuhan. Kalau sekiranya mungkin akal kita ini disetting untuk tidak berfungsi selayaknya manusia normal, maka adalah lebih baik saudara Kristen beranggapan Tuhan boleh menciptakan Tuhan baru, tetapi Tuhan baru ini harus menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada Tuhan yang tadi. Nah, Tuhan yang baru ini, yang lebih besar dari Tuhan yang menciptakannya, kudu bisa juga menciptakan Tuhan yang baru, yang jauh lebih besar daripada dirinya. Demikian seterusnya. Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan Tuhan ini paling terakhir kemudian menciptakan Tuhan lagi yang paling dahsyat. Maka saya katakan itu konsep gila. Yang betul adalah Tuhan itu tidak berawal. Tuhan itu ada pada posisinya. Dia wujud. Dia tidak ada ketiadaan. Dia berada. Ada sebelum ada kata ada. Itu Tuhan. Sedangkan Yesus, Yohanes 8 nomor 42. Apa kata beliau? Aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai dia. Celakalah orang-orang yang menganggap orang ini Tuhan, karena dia sendiri mengaku, aku datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Simple. Kalau orang-orang Kristen, saudara-saudara saya Kristen, mau menggunakan akal, pasti sampai kepada Islam. Bagaimana mungkin ada Tuhan keluar dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang bukan atas kehendaknya sendiri? Tidak mungkin itu. Itu mustahil bisa terjadi bagi orang-orang yang berakal. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Anjing tidak mampu kemudian menelaah ini warna hitam, ini warna putih, ini warna kuning. Dia tidak bisa memilah ini tinggi, ini rendah, ini gemuk, ini kurus, ini cantik, ini buruk, dan seterusnya. Tidak bisa anjing itu. Kenapa? Dia tidak berakal. Jadi kalau anjing menyembah anjing, wajar. Kenapa? Dia tak berakal. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih anjing daripada anjing, lebih kerah daripada kerah, lebih babi daripada babi. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Diberi cahaya berupa akal, tapi cahaya itu dipadamkan sendiri oleh dirinya. Kenapa dipadamkan sendiri oleh dirinya? Karena Kristen, maaf, dalam hal ini orang kafir, lebih percaya kepada iblis yang datang kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, daripada Yesus sendiri yang datang selama 33 tahun mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Seperti Ibu Carolina tadi, itu tanda-tanda orang yang sudah kepenuhan iblis. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Apa tanda-tanda jahatnya? Diajarkan kemudian 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Apa maksudnya itu? Andai saja Yesus tidak disalibkan, kata Paulus, maka sia-sialah kepercayaan agama Kristen itu. Sedangkan penyaliban itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Bahkan dikatakan oleh Paulus, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya Kristen ini adalah buah dari angkatan jahat yang tadi. Angkatan jahat ini adalah menghasilkan sebuah pengajaran bernama Kristen. Orang Farisi, Paulus. Tertulis di mana? Filipi 3, Filipi 5, Filipi 3 nomor 5 dan seterusnya. Lalu kemudian
ahli Taurat. Siapa dia? Sama. Aku adalah ahli Taurat. Dalam hal ketaatanku kepada Taurat, aku tidak bercacat. Dia ahli Taurat. Dia mengaku murid dari Gamaliel. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Beliau tergenapi sudah. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kekristenan, awal cikal bakal munculnya Kristen itu dari pengajaran Paulus. Hebatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguraikan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, kata Allah. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, lalu Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu kata Allah. Nah, hari ini kita bertemu dengan berbagai macam rupa, tabiat dan warna Kristen. Ada yang tadinya menyembah Yesus, berhenti menyembah Yesus, hanya menabikan. Ada yang tadinya kemudian menganggap Yesus ini adalah firman, berubah lagi menjadi itu Tuhan itu sendiri. Bahkan sekarang muncul Kristen yang menganggap diri mereka adalah saksi Yehova. Mereka mengatakan Yesus itu hanya nabi, hanya rasul. Tapi mereka tidak sadar kalau konsep-konsep yang muncul pada diri mereka ini itu bercikal bakal dari ajaran Katolik mula-mula. Keputusasaan mereka terhadap Katolik dikarenakan semakin modern hidupnya, semakin berfungsi akalnya, menemukan kemudian keadaan mustahile Yesus itu Tuhan, sehingga dia berubah. Lahirlah kemudian sekte Protestan. Habis itu muncul lagi kemudian ajaran yang lain, Advent, muncul lagi kemudian Mesianik, muncul lagi saksi Yehova. Kenapa demikian? Dengan munculnya sekte-sekte baru di tubuh Kristen, membuktikan bahwa agama Kristen dari awalnya memang sudah salah jalan. Dengan lahirnya saksi Yehova, dengan lahirnya kemudian Mesianik dan seterusnya, dengan lahirnya ajaran-ajaran yang mendudukkan kemudian Kristen sebagai koridornya dan Yesus hanya sebagai utusan, itu membuktikan agama Islam adalah agama hak, agama betul. Apa buktinya? Ajaran Islam diakui sendiri oleh Kristen dengan munculnya ajaran saksi Yehova. Itu bukti. Ajaran Islam dibenarkan dengan munculnya Advent yang tidak merubah kemudian 10 hukum Taurat. Dengan demikian, agama Kristen awal mula itu adalah agama yang melawan kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Apa intisarinya? Intisarinya Islam datang meluruskan Kristen. Itu aja. Jadi jangan sakit hati, jangan tersinggung ketika kemudian Al-Quran dipaparkan dan untuk dipakai untuk menilai saudara-saudara Kristen. Karena Al-Quran datang untuk kemudian mengajak orang Kristen kembali kepada jalan yang benar. Apa itu? Kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal kamu bisa peroleh apabila engkau mengenal Dia satu-satunya Tuhan sebagai Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Itu syarat mutlak absolut untuk mendapatkan kemudian keselamatan. Alhamdulillah, kami umat Islam tanpa sebelumnya membaca Bible, tanpa sebelumnya bertetangga dengan orang Kristen, tanpa sebelumnya kemudian belajar Bible, tanpa sebelumnya kemudian hidup bertentangan dengan orang Kristen, umat Islam sudah mengimani datangnya seorang manusia lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, pembawa berita gembira berupa Injil dan hikmat Taurat kepada Bani Israel. Kami beriman beliau adalah orang suci terkemuka di dunia dan akhirat, diangkat ke langit oleh karena terancam oleh bahaya kematian yang dipropagandai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir pada masa itu. Alhamdulillah, berjalannya waktu, ketemulah Islam dan Kristen di meja akademisi, diskusi, berdebat, kami pelajari Bible. Ternyata yang diuraikan Al-Quran 1400 tahun silam terurai di dalam Bible. Subhanallah. Maka semakin mantap iman kami ketika kemudian Al-Quran mengatakan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum.
Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ternyata di Bible Yesus menyuarakan hal yang sama. Wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian mengenal Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar, yaitu Dia yang mengutus aku, dan mengenal aku sebagai utusannya. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Sederhana bukan? Dan itu konsepnya ada di iman kami. Kata Yesus, hidup kekal itu kamu dapatkan apabila engkau kemudian mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Islam ada pada pondasi itu. Sebelum kami bertemu dengan Kristen, sebelum kami membaca Bible, iman kami memang sudah ada di situ. Cuman kami heran, yang kami kenal adalah Nabi Isa alaihi salam, muncul dari barat melalui Belanda masuk ke Nusantara. Ternyata namanya Yesus. Beda nama, satu oknum. Nah, ini yang merupakan kemudian intisari perbedaan kita. Umat Islam mendengarkan kaidah keselamatan hidup kekal di Bible, mengikuti kemudian dikarenakan dorongan Al-Quran dari sejak 1400 tahun silam. Anehnya yang pegang kitab justru kagak. Coba dengarkan baik-baik. Hidup kekal adalah hal esensial yang dikejar oleh seluruh umat agama, umat beragama. Apapun agamanya, yang dikejar itu adalah hidup kekal. Apa maksudnya hidup kekal? Hidup kekal itu adalah berada di surga, di jannah. Sedangkan mati kekal itu adanya di neraka. Seluruh umat beragama, apapun agamanya, mereka mengejar apa? Hidup kekal, bukan mati kekal. Hidup kekal surga, mati kekal neraka. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah titik 21. Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. 2, mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Islam pada pondasi akidahnya ada di situ. Beriman kepada para nabi. Nabi yang datang lahir tanpa ayah, kami imani sebagai rasul. Kami imani sebagai utusan. Kami imani sebagai Nabiullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Jelas itu. Berarti apa ini? Umat Islam kenapa dia? Kok gila ya? Bisa dia paham, bisa dia ngerti. Ternyata Al-Quran sudah mengarahkan itu. Dan apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. 1000-2000 tahun setelahnya kemudian muncul pengajaran para apologet Islam yang mengajarkan, hei, kamu nggak bisa menyembunyikan kebenaran yang muncul di tengah-tengah Bible-mu, di mana Yesus memberikan kemudian sayembara. Engkau bisa mendapatkan hidup kekal apabila engkau mengenal 2. Pertama, mengenal Bapa yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenalku sebagai utusannya. Dan itu adalah konsep Islam. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Kristen berbeda. Meskipun di dalam kitabnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Sudah tertulis di situ, satu-satunya. Bahasa Indonesia pun, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan aku, engkau. Sudah bahasa Indonesia pun, satu-satunya, satu, bukan 3. Sudah bahasa Indonesia pun. Dan mengenal aku sebagai rasul utusan. Sudah dikatakan utusan Bapa pun. Tapi apa yang diimani oleh orang Kristen justru berbalik terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya apa hadiah dari Yesus kepada Kristen? Matius 7:22-23. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus mengatakan itu? Poin pertama, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kristen muncul bukan Bapa satu-satunya Tuhan, tetapi Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, tapi satu hakikat. Ini ilmu dari mana? Yang namanya satu-satunya tidak ada dua-duanya, tidak ada tiganya, tidak ada. Namanya satu-satunya. Dan anehnya saudara Kristen, ketika dia mengatakan satu-satunya, dia angkat derajat Yesus kemudian tanpa ilmu secara membabi buta, memasukkan kepada hakikat yang satu-satunya itu.
Rasulnya mana? Hilang. Apa muncul konsepnya kemudian? Dia adalah firman jadi daging. Dia 100% daging dan 100% Tuhan. Nih apa ini namanya nih? Ilmu dari mana pula ini? Nah, itulah yang dikatakan oleh Quran. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Itu juga yang diterangkan kemudian oleh Yesus. Di dalam mana? Matius 12 yang tadi kusampaikan ke Ibu Carolina. Apabila ada orang bertobat, lalu dia kemudian seibarat rumah yang bersih, lalu iblis keluar daripadanya, iblisnya kemudian mencari pemberhentian, tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali padang gurun. Lalu karena tak menempati kemudian tempat, dia kembali kepada orang yang bertobat tadi dan menemukan orang bertobat itu dalam keadaan tersapu bersih. Lalu kemudian dia keluar kembali memanggil, mengajak ketujuh roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Dan setelah mereka 88 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, maka semakin jahatlah orang yang tadinya bertobat. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat yang pernah bertobat? Siapa orang Farisi yang pernah bertobat? Paulus. Siapa kemudian ahli Taurat yang pernah bertobat? Apa yang dilakukan setelah dia bertobat? Mendirikan sebuah agama, sekte, komunitas, kelompok, organisasi, partai besar bernama Kristen. Di mana dalilnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah ini. Inilah Paulus, seorang yang kena penyakit sampar, yang telah menyesatkan semua orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia Paulus adalah tokoh dari Kristen. Jelas itu dalilnya. Tapi kenapa kemudian Kristen mau mengikuti Paulus? Ya itu tadi, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, waktunya sudah dekat dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nubuat Yesus harus tergenapi dong. Harus ada pengikut daripada Kristus palsu dong. Maka dengan adanya Kristus yang datang kepada Paulus, mengaku Yesus, dan dia bukan manusia, dan pengikutnya kemudian bernama Kristen banyak sekali, maka tergenapilah kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus, terbukti nggak ucapannya? Terbukti. Ada nggak kemudian Kristus yang datang setelah diterangkan ke langit? Ada. Datang kepada siapa? Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Demikian, silakan diambil alih teman-teman. Masya Allah, Gurunda, luar biasa. Tapi begini ya, Ikhwan Fillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada antum semua yang sudah bersedekah melalui tap-tap layar dan koinnya. Semoga semua kebaikan antum dibalas oleh Allah. Silahkan Bang Welengrai gini ya, abangku, coba benar apa yang disampaikan oleh Gurunda ya barusan. Apa yang membuat Anda masih standby di dalam kekristenan gitu? Mungkin Anda bisa ungkapkan, curahkan malam ini gitu kan, biar ada pengetahuan juga untuk saudara-saudara kita. Santai saja, Bro Welengrai. Silahkan Bro, silahkan ditanggapi dulu, silahkan. Iya. Terima kasih. Jelas dan padat itu Bang Suma ya. Ya, jadi aku tambahkan juga sini sedikit ya. Ya, selain itu banyak juga dari ayat-ayat di Bible itu sendiri yang banyak bertentangan dengan ketuhanan itu sendiri. Dan ketika aku mencari tahu ya, juga tentang sosok Rasul Paulus itu sendiri, ternyata Bible khususnya Perjanjian Baru yang dimana 14 ayat di Bible itu sendiri ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi ketika aku mencari tahu siapa itu Paulus, ternyata Paulus inilah yang memfitnah Nabi Isa atau Yesus itu sendiri dengan konsep ajarannya yang merubah isi dari Perjanjian Baru itu. Mungkin dari aku seperti itu ya, silakan. Tapi pertanyaan Ustadz Abuya dan Gurunda, kenapa belum login ke Islam Bang? Kalau sudah meragukan begitu, silakan. Apa kira-kira yang menghalangi? Silakan. Maksudnya untuk bersahadat ya Bunda?
Ya, kenapa udah tahu ada hal-hal yang seperti yang Anda sampaikan tadi, tapi masih di kekristenan? Kenapa belum berpindah gitu loh? Silakan Bang, apa kira-kira Coba ada yang masih mengganjel? coba buka WA tak sebentar, ada yang penting di situ dibaca katanya. Iya, Oke, iya oke. karena saya ajak mereka ke sini sebentar untuk online kan pondok pesantren kan ya. Iya. Silakan Bang Oke, Billy. oke. Aku jawab ya. Kalau buat bersyahadat itu nantilah ya. Kalau sudah waktunya akan mualaf dengan sendirinya Bunda. Kalau buat bersyahadat itu kan dibutuhkan mental, lingkungan keluarga ya, yang harus diperhatikan dan dipikirkan juga dengan sesama dan baik. Ya, seperti itu Bunda. Minta juga Oh, kita oke. naik katanya biar tahu ini. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Alif. Udah standby nih Ustaz Alif. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin Gurunda, Bang Zuma, Bang Handi dan host Abuya semuanya. Iya, Dinda, Masya Allah. Ini kebetulan alhamdulillah sudah sampai di kediaman salah satu dari kiai kita, dan di sini kita sudah disambut, ditunggu juga oleh Kiai Fakhrudin. Masya Allah, luar biasa, salah satu kiai yang sangat karismatik di Banten. Beliau adalah adiknya dari Abu Yakurtubi, Masya Allah. Dan ini beliau ada ingin menyapa Gurunda, Masya Allah, beliau sangat mengagumi. Apa ini kita lagi bareng sama. Assalamualaikum warahmatullahi Tuan Guru, wabarakatuh. gimana? Masya Mujahidin, Allah. sehat? Alhamdulillah, akhirnya kami sehat. Waduh, Alhamdulillah, selama guru ini kita ya, gimana, sehat? Menonton aja di YouTube, di TikTok, baru kali ini nih alhamdulillah bisa ngobrol langsung. Masya Allah, Kiai suruh Gurunda open Alhamdulillah. cam gitu, Kiai Gurunda open cam gitu. Saya lagi di gunung, Dinda, Oh lagi iya, di Masya gunung. Allah. Lanjut, Gurunda. Lagi di gunung. Hujan juga di sini. Dan ini mau mohon bantuan nih kepada Tuan Guru nih. Boleh ya? Yang mana nih Tuan Guru nih? Nah itu Bang Zuma. Bang Zuma lah. Oh, Zuma lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karib. Jangan gitu Kiai, nggak patut rasanya. Ya, panggil Bang Zuma aja biar kita lebih Zuma akrab. aja ya. Siap. Siap. Jadi begini Bang Zuma. Jadi kami ini Siap, Kiai. lagi kewalahan gitu kan, karena banyak yang harus dikerjakan. Namun salah satunya kurang keahlian di bidang semaraknya kristenisasi. Itu. Iya. Nah, terus alhamdulillah ada warga dan ada juga muhsinin yang menyediakan tempat dan menyerahkan tempat tersebut, bangunan tersebut kepada kami daripada FPI Provinsi Banten untuk dikelola dalam rangka menanggulangi, menahan daripada gerakan kristenisasi pemurtadan, dan bagaimana warga kita ini yang masih belum Islam agar kembali kepada Islam. Seperti itu Bang Zuma. Amin. Oleh karenanya kalau diperkenankan dan diizinkan nih, kami daripada FPI Banten di dalam masalah hal ini mau minta bimbingan, bahkan tempat ini kami ingin di bawah naungan API kalau berkenan. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini Kiai, alhamdulillah di samping Kiai itu sudah ada si pemiliknya tuh, ownernya Oh, ini. Api. Udah, jangan dikasih pulang, jangan diizinkan pulang. Oh, Biar aja siap. di sana sampai 2 tahun, 3 Apa perlu tahun. kami sediakan jarak? Masya Allah. Yang empunya Api sudah di situ. Allahu Kalau ada Akbar. waktu Tanah Banten ingin diberkahi oleh Bang Zuma. Masya Allah. Subhanallah Kiai. Insya Allah kami menyambut baik, menyambut positif. Dalam hal ini Api bersama umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia menyambut baik ya niatan baik kita ini agar pesantren yang ada ini, pesantren mu'allaf khususnya, kemudian nantinya konsentrasinya bisa kemudian menjadi pabrik ya lahirnya para apologet unggul yang bisa mengamankan kemudian gerakan kristenisasi dan menghalau pendangkalan akidah yang dilakukan
dilakukan oleh orang-orang tak berkepala. Begitu Pak Kiai. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Khair, Masya Allah Kiai. Anak sangat farhan, anak sangat senang. Kenapa? Jujur salah satu kelemahan anak di bidang itu. Kalau di bidang lapangan, ya insya Allah lah. Insya Allah kalau di bidang lapangan. Cuma di bidang itu tuh, aduh kita nih agak ini. Iya. Kami maklum. Ya. Masya Allah. Mohon doa dan dukungannya Bang Zuma ya. Senantiasa kita saling mendukung satu sama lain. Sekali lagi saya katakan, umat Islam se-Indonesia, sedunia yang mengiringi langkah apologet Islam Indonesia, dalam hal ini yayasan kita, akan senantiasa mendukung pesantren ini untuk maju melejit, menjadikan bangsa, rakyat bangsa Indonesia ini, anak bangsa yang lulusan dari pondok ini menjadi anak yang bisa berguna bagi bangsa dan negara kita. Amin. Sangat senang sekali, mudah-mudahan para pejuang penanggulangan kemurtadan dan yang anti bahkan merebes daripada pendekatan akidah selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nanti tinggal koordinasi kepada ketua kita apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa umat bantu. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Sebelum nanti secara simbolis kita serahkan ya penyerahan dana yang sudah terkumpul, mungkin perwakilan satu lagi mohon disampaikan, Yai perkenalkan dan ucapannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatullah, termasuk Subhanallah. di sini apa istilahnya petugas lapangannya Kiai Fahru. Iya. Saya juga menyampaikan ini bahwa pergerakan HAFI itu didukung oleh para ulama Banten. Selain dari Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu itu Bang Juma, saya hanya bisa menyaksikan para ahli-ahli apologet itu kan di luar negeri. Syekh Ahmad Dedan, kan saya merindukan itu di Indonesia ada. Dan sekarang Allahu Akbar, saya bisa menemukannya di Indonesia dari Afi, dari Bang Juma. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Kami sangat mendukung. Karena mungkin di dalam hal ini kelemahan keterbatasan kami dalam hal apologet ini. Iya. Insya Allah anak didik kita nanti. Ya, alhamdulillah. Dan insya Allah ini akan jadi anak didik antum juga. Akan anak sesuatu. Allahu Akbar. Ya, teman-teman yang ada di lapangan kan termasuk di lapangannya ini. Pesantren kita ini kan termasuk lapangan dan kiri kanannya hilir mudik, kemudian manusia-manusia tak punya kepala, ya kan ya. Maka semua materi-materi apologet itu insya Allah kalau bisa ada kesempatan nanti diseringkan aja untuk adik-adik yang ingin belajar di pondok kita ini. Nah, itu memang dibutuhkan. Siap, dan Ana memang sudah mendata, sudah mengumpulkan data, bahkan Ana ingin daripada suku Baduy itu sendiri Allahu Akbar itu akan Ana kirim ke Jawa Timur sana. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini yang mengusir di Suri Lubis dari tanah Banten ini. Allahu Akbar. Ini untuk mau digimanain kemarin di Suri Lubis? Pindah dimensi. Kabur di Suri Lubis. Ada yang sudah kami keluarkan itu dari Pendeta John Pangalila, juga Immanuel dan yang lain-lainnya gitu. Alhamdulillah. Yang dimana memang mereka itu sangat aktif gitu. Meresahkan ya. Sangat meresahkan. Iya. Kalau mereka kemudian mengajarkan agama mereka itu pada sesama penganut agamanya nggak masalah. Ini masalahnya enggak. Dia datang ke umat Islam yang awam, yang membutuhkan kemudian uluran bantuan berupa usaha dan seterusnya. Mereka datang ke situ, iya betul. Padahal sebenarnya kita umat Islam ini jauh lebih kaya dari mereka. Cuman kita telat melek dalam keadaan ini. Nah, dengan adanya api pada tidak. Ya, benar sekali Pak Kiai. Tapi insya Allah dengan adanya api,
laskar-laskar Islam itu akan pada bangkit semangatnya kembali untuk memperjuangkan akidah ini sebagai hal yang paling esensial, paling berharga untuk kita perjuangkan. Jangan sampai tersentuh oleh kekufuran anak-anak kita utamanya, kan gitu. Seperti itu, Kiai. Nah, saya ingin bertanya ini, Kiai. Ini pesantren kita ini butuh berapa untuk operasional? Sampai operasional. Operasional apa untuk rehaban yang sekarang? Rehab untuk sementara. Rehab ini kan bisa sambil merekrut anak didik, kan ya? Iya, itu. Masya Allah. Jadi untuk rehab ini, anak nanya ke tukangnya itu kurang lebih di angka 50. Bagaimana Dinda Alif? Insya Allah Yayasan Apologet Islam Indonesia siap untuk menanggulangi itu. Ya, setelahnya adapun ya pengajian anak-anak, terus pengajian bapak-bapak, ibu, para pemuda, pokoknya pesantren kita gratiskan di sana karena gurunya juga nggak dibayar gitu. Tapi diusahakan ke depannya jangan digratiskan. Diusahakan makanya Ana menyerahkan untuk jangka panjang itu ini dikelola oleh APII. Masya Allah. Sudah punya pengalaman seperti itu, yang punya manajemennya, yang punya ilmunya. Memang umat itu menyerahkan pesantren ini kepada kami dari FPI. Tapi kan kami istilahnya mengakui ada keterbatasan. Di sini ada keunggulan di Bang Zuma, API dan kawan-kawan. Ya. Oleh karena kami serahkan untuk manajemennya, tata kelola ke depannya, pendidikannya apa saja, gitu kan? Kami serahkan ke API. Kami siap di bawah komando API di dalam permasalahan ini. Oke. Mungkin saya bukan hanya tenaga nyawa akan kami berikan untuk melindungi. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Dinda Alif, kebetulan kan ketua kami ada di sini, di tengah-tengah kita nih. Kalau bisa program yang menjadi idola, program yang menjadi favorit kita ke depan yang terkait dengan pondok pesantren, ya kita realisasikan aja di sini deh. Realisasikan materinya yang pertama terkait dengan pendalaman bahasa Arab, kemudian bahasa Ibrani, bahasa Yunani, diajarkan di sini. Bagaimana kita kemudian mengajar anak didik berampologet, tapi berbayar dong. Masya Allah. Betul. Berbayar. Siap. Insya Allah siap. Berbayar. Artinya gini, ini kesempatan kita tidak susah lagi mendirikan sebuah pondok. Pondok sudah ada, tinggal kurikulum, proses belajar mengajar ini yang kita kemudian kita sesuaikan dengan pendidikan formal nasional, supaya adik-adik kita juga bisa, anak-anak kita bisa ikut ujian nasional. Tapi kita bekali dengan materi apologet Islam. Kita ajari mereka kemudian untuk bagaimana membela agama ini dengan memahami kemudian musuh. Karena untuk melumpuhkan musuh, metode yang paling bagus itu adalah menguasai senjata yang mereka pakai. Itu bagaimana kita bisa melumpuhkan senjata mereka. Ya kita tidak perlu kemudian menciptakan senjata-senjata baru. Cukup senjatanya yang kita pakai untuk mematikan musuh. Karena musuh terberat musuh kita itu, ya Masya Allah, musuh terberat mereka itu bukan kita sebenarnya. Musuh terberatnya itu adalah Bible. Jadi siapapun yang ingin melumpuhkan kemudian gerakan pemurtadan harus menguasai Bible. Karena disitulah racun buat mereka. Itu racun buat mereka. Di mana Yesus bisa kita temukan dia bukan Tuhan? Di Bible. Di mana Kristen bisa ditemukan bahwa mereka penghuni neraka? Di Bible juga. Di mana mereka orang Kristen diusir oleh Yesus? Di Bible juga. Nggak usah cari di Al-Quran. Yang disalib adalah yang terkutuk di Bible juga ya. Di Bible juga. Ini ilmu Bang Juma kemarin. Di Bible juga. Untuk menemukan siapa Kristus palsu itu ya di Bible juga. Gitu. Siapakah penyesat yang akan diusir ke neraka? Ya di Bible juga. Semuanya di Bible. Jadi anak didik kita ajari tentang Bible. Semoga ini ada hikmahnya. Allah memberkati kita semuanya. Berawal dari pondok pesantren ini, Indonesia kemudian akan mengentaskan para apologet yang berijazah, kan gitu. Amin, amin. Masya Allah.
Jadi sebenarnya tadi tuh saya sebelum kedatangan ketua nih ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan tim lapangan. Jadi saya punya cita-cita. Jadi pesantren ini bagaimana kalau kita serahkan ke APII. Dan di sini bukan hanya pendidikan fikih yang klasik yang kita ajarkan saja, tapi dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya kita serahkan ke APII dan pendidikan-pendidikannya. Seperti itu saya tadi berpikir. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya gini Pak Kiai, jangan diserahkan. Jangan diserahkan. Ya, siap, kita kolaborasi di bawah naungan API. Benar sekali, Masya Allah. Apalagi ada abang kita ini udah. Turunlah sepupu saya. Aku turun ya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya. Soalnya ada beliau, saya jadi segan ngomong. Ada ketua Ketua Mahkamah Agung. Assalamualaikum para guru. Waalaikumsalam. Kanda. Tadi Kang Kian Santang sama Ustadz Alif udah janjian ini mau ke rumah Pak Kiai, tapi saya tunggu-tunggu nggak nyamperin ini. Jadi ini kebetulan beliau ini kan Kian Santang. Pesantren saya dinamai lakabnya Kian Santang Sunan Rahmat. Amin. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Iya. Insya Allah Pak Kiai kita support semua di bawah komando guru kita ini. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak Ketua, Bang Zuma dan kawan-kawan. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sedikit lagi dari saya, mumpung masih ada abangku di sini. Jadi saya katakan kita kolaborasi kemudian untuk mengembangkan pesantren ini ya seapik mungkin, sehebat mungkin kemudian, sehingga apa yang menjadi materi-materi kurikulum proses belajar mengajar ini benar-benar bisa kemudian bermanfaat di lapangan. Itu maksud saya. Sehingga teman-teman yang ada sehingga teman-teman yang ada di luar sana nanti banyak bertanya nih, kapan sekolah bisa mulai? Bang Suma, anakku udah mau aku kirim nih, udah selesai belum? Udah siap belum nih? Karena selama ini kan banyak tuh yang hubungi Bang Suma gimana? Pesantrennya gimana? Karena kami mau, kalau pesantren itu di bawah binaan API, kami mau kirim anak kami untuk belajar apologet. Nah, inilah tempatnya. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari mana kemarin itu? Dari luar negeri banyak yang mau kirim, bukan banyak, ada beberapa yang ingin anaknya mondok di pesantren apologet Islam. Alhamdulillah. Nah, inilah kesempatannya kemudian. Gak usah terlalu mahal-mahal amat. Yang penting bisa membiayai operasional sekolah supaya tidak batu. Siap. Nah, dalam hal itu kami menyerah. Kenapa? Karena salafi kami ini kan basicnya salafiyah di Banten itu. Jadi kami tidak punya pengalaman hal itu, makanya Masya Allah. Iya. Insya Allah Bang, Insya Allah Pak Kiai. Insya Allah kita apapun itu diseringkan kemudian ke ketua kita, nanti ketua kita yang meminta teman-teman bawahan beliau untuk mengatur bagaimana kurikulumnya, apa yang harus dibenahi, kemudian guru apa yang kita butuhkan dalam hal ini dan seterusnya, bagaimana proses mulai penerimaan sampai mereka anak-anak kita bisa ikut ujian. Kalau perlu kita mereka tinggal di asrama, diasramakan maksud saya gitu. Ada nggak fasilitas asrama kira-kira yang sudah terbangun? Itu sudah fasilitas asrama itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah fasilitas asrama itu. Allahu Akbar. Dapur lengkap. Ada ruang kamar guru, ruang belajar, terus kamar murid itu kalau kurang lebih 14 kamar itu. Masya Allah. Dapur ada dapur? Ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemarin nggak di video ke belakang-belakang. Di video ada. Ada lokasi-lokasinya itu. Allahu Akbar. Kelas ada berapa semua Kek? Tempat belajar? Tempat belajar itu, jadi kalau untuk di tempat belajar kan itu per kamar itu kan luas ya. Sampai ada 6x8 ada kali ya? Ada. 6x8 itu banyak, yang ada beberapa ruangan itu yang 6x8 itu. Cuma untuk majelisnya itu kenakan letter U kan, itu tuh letter U. Majelisnya itu yang di tengah itu yang bikin video itu. Nah, saungnya, atapnya itu rusak. Iya, nggak apa-apa. Saungnya rusak nggak apa-apa, kita umumkan aja. Kemudian ada nggak lokasi di dalam area pondok kita ini kemungkinan kita dirikan masjid?
Sudah ada Itu masjid. sudah ada masjid. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi di situ Subhanallah. ada gereja Bang Juma. Tadinya tuh ada gereja. Gereja itu Dijual, alhamdulillah, Bang? udah dibeli oleh orang kita. Udah dipegang. Alhamdulillahirabbil Akhirnya di alamin. depannya sudah dibangun masjid. Nah, ini yang butuh bantuan bangunan itu adalah itu tadi asrama pondok itu. Siap. Perintah dilaksanakan, insyaallah. Permintaan bukan perintah. Dari Allahu bawah ke atas Akbar. itu permintaan. Siap. Jadi sementara ini, wah ini ada pakarnya. Ini beliau ini yang pertama cari gara-gara ini. Ini beliau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini yang pertama-tama ini kemudian membongkar semuanya ini. Beliau Gus Wafi yang memberikan informasi ke kita. Iya. Jadi silakan kemudian dimulai ketuk palu. Bismillah. Kapan kita bisa kemudian untuk merenovasi, kekurangan biaya nanti tinggal diinformasikan kepada tim Apologet Islam Indonesia. Insya Allah umat akan kemudian bersatu untuk bisa sampai kepada sekolah kita ini proses belajar mengajarnya itu berjalan dengan baik. Silakan. Oke. Baik, siap Guru Nak. Terima kasih. Sebelum Gus Wafi nanti masuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Arif melanjutkan penyampaiannya, saya izin akan secara simbolis akan menyerahkan dana yang terkumpul tadi malam, ya. Akan menyerahkan kepada beliau, sudah terkumpul, alhamdulillah. Ternyata ini dipercepat. Yang awalnya hanya kita berpikir 3 sampai seminggu ke depan, ternyata cuma hitungan semalam kita alhamdulillah sudah bisa menyerahkannya. Sebentar ya, saya putar kameranya dulu. Nanti bantu di gedein dong, yang itu. Siapa yang akan dengan abang yang menyerahkan ininya, jabatannya dengan saya. Ustaz Ali. Oh iya. Sini. Berarti bantu pegang untuk disaksikan umat. Hikmat sini tapi. Baik. Maju aja. Apa deh ini enggak? Ini enggak gitu aja Ya. karena itu di Itu kuenya kue ala daerah situ ya? Iya, itu Kue kampung. Duren juga. Baik, saya izin. Jangan dikasih lihat Gus Wafi, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin menyampaikan amanah kepada umat seluruh yang sudah ahlus sedekah, terutama yang sudah menyisihkan hartanya, yang sudah kita umumkan tadi malam, tadi pagi kita sampai siang menjelang sore ya, kita berusaha untuk mereka masuk berdasarkan yang kita umumkan. Untuk di sesi pertama alhamdulillah terkumpul 27.110.000 ya. Ini penyerahan dana uang umat ya sejumlah 27.110.000 lewat Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk Pondok Pesantren Mu'alaf di Banten. Nah, jadi ini semua kami serahkan dan juga salah satu di antaranya ada yang sudah double, satu lagi beliau menyumbangkan alat pangkas itu apa namanya? Rumput. Babat rumput. Untuk kebersihan. Nah, di antaranya beliau karena ini kita gerak cepat, beliau minta besok dibelikan untuk kebersihan di sekitar alat pangkas rumputnya itu. Jadi dengan ini kami serahkan ya. Kami serahkan kepada kiai di sini di Banten. Kami serahkan dan akan digunakan sebagaimana mestinya, dan mohon semuanya sudah menyaksikan ya, artinya amanah yang dititipkan kepada kami Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk sesi pertama sudah kami serahkan senilai 27.110.000. Mohon diterima. Jazakumullah sanal jaza kepada seluruh donatur yang telah sudi menginfakkan hartanya untuk pondok pesantren Mu'alaf di wilayah Banten, khususnya di wilayah Baduy. Mudah-mudahan apa yang telah diinfakkan ini menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah sehingga dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin. 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 Iya, kita akan tuntaskan Untuk menghadapi ke-50 ya. Betul. Siap. Oke. Iya. Ya, mungkin amanah Kurang berapa Dinda Alif sampai 50? dari sini ini kan kurang lebih 23
Namun saya mohon maaf izin bocorkan rahasia ini. Iya. Karena 23. Gurunda sudah menambah 15. Jadi Allahu Akbar. Tinggal berapa itu? Jadi ini izin, jadi secara pribadi ada namanya donatur namanya Nur Alim, itu menyumbang dari pribadi 15 juta. Bapak Nur Alim. itu masih kami tahan. Jadi sisa berapa itu? Sisa berapa? 27 tambah 15 sisa berapa itu? Sekitar 43 lah ya. Kurang 7. Iya. Nah, selesai. Ayo teman-teman yang di bawah. Ayo yuk. 7 juta lagi. Dari saya 5, Bang. Wah, Masya Allah. Dari abang kita 5 ya. Masya Allah. Subhanallah. Selesai malam ini. Islam di malam ini juga. Masya Allah. Tadi tinggal 8 tambah 5 tinggal 3 nih. Ayo yang di bawah teman-teman. Ya, silakan. izin Gurunda Nomor rekeningnya di bawah. Catat nomor rekening di bawah, ada banyak Silakan. banyak, silakan dicatat, Deng. Allahu Akbar, Masya Allah. Besok langsung. Pak Kiai, guru Ibraninya udah siap tuh, Ahimoto. Ahimoto. Itu ada mandi. Biar langsung Yai juga. Ini Nomor ada yang rekeningnya. mau pamer makan durian nih. Kian Santang mau pamer makan durian. Allahu Akbar. Nomor rekeningnya Bang Handi monitor. Nomor rekeningnya ada di bawah tertulis. Jadi nomor rekeningnya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Pertanyaan saya adalah satu ini. Ini kok ada satpam nyumbang 15 juta, duit dari mana? Kagak mungkin ini. Hati-hati loh. Kata siapa? Kata pasukan orang-orang sakit gigi itu katanya ini apa? Uang palsu katanya, uang palsu. Ada sahabat saya dari kota Parepare, seorang dokter gigi yang sangat mencintai dunia apologet. 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Ukhti Dokter Luz. Nama lengkapnya saya nggak usah up di sini, nanti merepek pula beliau, nggak mau disebut dokter dia. Makasih Ukhti. 1 juta rupiah ya. Parepare tempat kelahiran Bapak Presiden B.J. Habibie. Siap, Masya Allah. Ya, siapa lagi nomor rekeningnya diketik aja di bawah. Teman-teman, disebutkan aja nomor rekeningnya. Pitu 5 pitu sici. Teman-teman yang di bawah ya, sambil di tap ini tentara Romawi makin kepanasan di bawah. Jadi cukup sudah, ini ada dari ADL Shop barusan masuk, ADL Shop 2 juta rupiah. Masya Allah. Udah cukup. Jazakumullah khairan katsir. Alhamdulillah syukur ala ni'matillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai wasilah, terima kasih banyak guys. 751 770 ya. Ya betul. Mana Gus Wapi, nggak ada suaranya dia. Mic-nya ketinggalan kali Gus. Gus Wapi, lagi karyawan mungkin Gus Wapi. Tuh kan kepental kan Gus Wapi. Naik lagi Gus. Jadi double suaranya. Jadi teman-teman semua ini karena ini hanya 50 ini target utama dalam perbaikan biar beroperasi dulu, tapi tidak menutup kemungkinan dalam hal operasional dan seterusnya itu yang masih terbuka uluran tangan dari kaum muslimin dan muslimat. Kira-kira begitu. Lanjut. Bang Andi dan Gurunda semua, kita izin tutup aja kameranya, kita akan melanjutkan perbincangannya. Bilang aja mau makan durian, Bilang aja udah gak makan durian ini di sini ada jahe. Bilang aja makan
Kiai. Sehat-sehat selalu Kiai. Amin. Turun dah. Atur nuhun. Enggak. Kian Aku nggak Santang, lihat, Kang aku nggak Kosel. lihat. Nggak Aku bersuara nggak lihat. kan Kian Santang itu duren habis berapa gak bersuara. Aku nggak lihat. Kang, bawa ke Bekasi lagi, Kang. Ya. bawa ke Bekasi gas lah. Ada di depan bed itu udah mulai mateng, Gus. Ini Masya Allah. Luas Karena sambut- area pondok ini berapa Ki semuanya? Luas Ada 1000. lebih. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Itu kan ada rumah mantan bekas gereja dan mantan pendeta di situ. Itu nanti juga jadi tempat untuk ini jadi madrasah juga bisa itu kegiatan. Untuk kegiatan gitu. Apa khusus yang bekas gereja, jadi biayanya itu per puluhan setiap bulan itu. 2,5% bukan ya? Dari Jakarta 2 jam ya? 2 jam. Kalau saya bisa nyampe 2 jam. 2 jam. Oh ya sudah, nanti kalau kita ke Jakarta berarti kita di sini aja ngumpul. Ya, Masya Allah. Ya izin Kiai minta ditutup kamera dulu ya. Monggo Iya, dilanjut. Gurunda ini juga ada masuk ya dari hamba Allah, Masya Allah yang selalu mendukung. Nah ini 1 juta tuh udah dia transfer, ada kirim ke WA saya, udah dikirim ke rekening API yang tadi ditulis di bawah. Alhamdulillah, Oh, alhamdulillah. hamba Allah ya, Masya Allah. Ya. Atas nama Suhri bukan? Dia nggak mau disebut namanya, entah kenapa orang mau pengen disebut, ini mah kagak mau. Oh, Allahu itu Mas Akbar. Mutu biasanya itu. Kalau nggak pengen disebut Mas Mutu biasanya. Iya. Amin. Jangan bilang-bilang kalau itu saya punya ya. Tanpa nama 10 juta. Bisik temannya di sampingnya. "Shh, jangan ngomong kalau itu saya punya. Iya, tapi Gurunda dia minta didoakan karena dia jomblo, semoga dapat istri yang solehah katanya. Itu kalau minta doa ke Bang Zuma gak mustajab itu. Dibegal duluan sama Bang Zuma itu. Kalau masalah jodoh ya, nggak mustajab ya. Bom masih layak nggak untuk dijadiin istri Bom? Antum di mana, Stat? Di Bekasi. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Zuma dan teman-teman. Iya. Informasi pertama saya respon aman ini, insya Allah bener aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nanti kalau ada teman-teman di wilayah lain, ada pesantrennya juga yang mengalami hal yang sama, tinggal menginformasikan ke tim kita, ke Gus Wafi. Hubungi beliau, dia banyak beternak orang-orang seperti Edis gitu ya, RK itu piaraannya semua beliau ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Ya, teman-teman Said. yang iya ada pesantren yang mengalami hal yang sama, silakan. Gak apa-apa sampai 100 pesantren pun API bisa backup kok, Insya Allah. Insya Allah. Amin ya Rob. Informasi untuk tukang AC, pasang AC di bawah, tentara Romawi kepanasan. Ayo AC. Bayangkan aja cuman berapa jam, 50 juta lebih, weh, gila umat Islam ini betul-betul ya. Keren. Masya Allah. Keren. Jadi teman-teman untuk minta doa, khusus doa jodoh, Bang Zuma gak mustajab. Allah gak akan menerima itu. Jadi minta doanya itu yang lain saja. Karena di Al-Quran itu kaburo maktan indallahi antakulu malah tetap apa? Malah tafalun. Aduh. Karena belum mengamalkan, jadi tidak bisa doain itu. Iya betul. Ya Allah. Mengapa engkau mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Gitu ya, 3 kali ya. Surah Al-Araf itu.
Allah. Bang Kaisar iklan dulu Bang. Ya, Bang Kaisar, mana beliau? Pak Kaisar, kerja. Monitor. Ya, oke baiklah. Jadi kita ini ya ada ucapan dari ini sih, permintaan dari Bang Ustadz kita Ustadz Alip. Jadi saya harus sampaikan juga tuh. Jadi gimana Ustadz Alip, disampaikan ya? Apa itu, maaf? Tapi nggak sampai 4 jam. Dengan requestnya ya, nggak sampai ya. Aduh, aku nggak nyimak barusan. Apaan? Penyampaian yang di request tadi jam sore tadi. Oh di iya. mobil. Silakan bernarasi 45 Oke, menit. baik. Ini ada ucapan terima kasih, untuk semua saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam live streaming Amio Strong. Semoga dalam live streaming ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung pada inti pokoknya malam ini kepada saudara-saudari seiman yang telah berpartisipasi mendukung kami dakwah Mujahidin Apologet Islam Indonesia. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam mendukung pergerakan perjuangan API di jalan